Kira-kira kalian bisa nggak upload kembali itu video KDM pada pertama kali KDM jumpa dengan Pak Cecep, ya kan? Kita nggak menuduh. Kita nggak menuduh nih. Saya nggak nuduh. Kira-kira masuk logika sehat. Ya, mau masuk logika sehat. Kalau orang menikah di bawah tangan, umur 12 tahun, kira-kira udah punya jembut belum dia? Kalau zaman dulu sekolah itu umur 6 tahun belum diterima, harus 7 tahun. Artinya 7 tambah 6 aja baru 13 kan. Nah, ayo. Kalau dia umur 12 tahun berarti dia masuk sekolah umur 6 tahun kan. Tamat SD dia menikah. Satu pertanyaan, udah disunat apa belum? Udah punya jembut apa belum? Itu satu. Ya kan? Ya itu satunya. Kira-kira jarak anak Pak Cecep, ya, kita nih matematika loh. Anak Pak Cecep umurnya 30 tahun, Pak Cecepnya umur 44. Ya kan? Gitu aja. Ya jejak digital ini nggak bisa juga ya cepat dihapus seperti itu. Kemudian ibunya kelahiran 1960, anaknya 1997 lahirnya. Jauh kali bro, jaraknya muda kali ini. Ini ibu ajaib sama anak ajaib bener-bener bro. Kok mukanya tuaan anaknya daripada ibunya, kira-kira ada nggak kira? Apa gimana ini? Ya. Sedangkan jejak digital banyak. Kunjungan ke sana ya, mantan bupati yang lagi masih penjara itu ya. Kunjungan ke sini, kunjungan ke sana, itu banyak Pak Cecep mengawalnya saat mudanya. Boleh buktikan kalau nggak percaya. Nah, Ada yang punya videonya nggak sih? Pak Cecep umur 44 tahun, anaknya umur 30 tahun, berjarak 10 tahun. Hamilnya 90, berarti Pak Cecep umur 11 tahun udah memiliki cabang bayi umur 11 tahun. Karena antara anak sama bapaknya itu cuma berapa tahun? 10 tahun jaraknya ya. Terus pada kala Pak Cecep menikah itu, ya pada kala Cecep menikah itu umur kurang lebih 11 tahun. Ajaib sekali bro, anaknya. Ajaib sekali loh anaknya itu. Nah kalau kita mau belajar ke matematika, ya lah 40 tahun kurang 30, 10 tahun. Ya kan? Artinya 10 tahun Pak Cecep umur 10 tahun nikah. Ah gitu bro. Nah, netizen ini berpengaruh. Udah tes-tes DNA, umurnya juga lupa. Ya kan tulisnya Elisna 1960, lahir anak 1937 tahun, baru punya anak langsung gede. 37 tahun dari pernikahannya, ya dari tahun sekian, umur dia dari tahun 60, terus punya anak 97. Sekarang anaknya udah berapa puluh tahun umurnya. Kalau 97, 98 sebaya anak saya kan. 27 tahun kan umurnya sekarang, kurang lebih kan. Ya kan? Sekarang dari tahun 60 kurang 27. Ya, 1960 kurang 27 tahun. Begitu lahir langsung gede gitu anaknya. Begitu merojol langsung jumbo gitu anaknya. Ya. Atau hamilnya 12 tahun gitu. Ngandung yang namanya anak bayi ajaib ini ya. Bayi anak ajaib ini ya. Ini benar-benar anak ajaib menurut saya. Tahun 1960. Kira-kira kalau dia menikah umur 12 tahun aja ya. Masuk akal? Kira-kira dia menikah umur 20 tahun atau 22 tahun. Ya sekarang anaknya udah ini. Dari 1960 ya ke 97 itu jaraknya hampir 37 tahun. Muka masih muda banget. Bayi ajaib bener itu. Ya. Bayi aja. Begitu ceprot langsung jadi geng motor. Hebat Indonesia mah punya bayi ajaib bener. Ya bro. Indonesia punya bayi ajaib tuh bener-bener hebat bro. Begitu lahir dia langsung geng motor 2016 lalu. Ya.
Ya dari 2014 apa tuh? Ya udah ikut geng motor begitu lahir bro, dah kebut-kebutan mobil mewah. Setelah ada kasus dia jadi miskin. Itu yang saya heran. Ya kan? Setelah ada kasus dia langsung miskin gitu, si bayi jumbo itu. Iya. Bayi ajaib, bener-bener baru di Indonesia dong. Ada orang kelahiran tahun 1960 itu ya, baru lahir anaknya 1997. Bener-bener bayi ajaib itu. Ya kan? Udah langsung sekolah di Cirebon pula, tidak terdeteksi yang namanya tamatan sekolahnya di Cirebon itu, nama yang kita ketik, nama yang kita cari orang tua laki, tes DNA-nya ayah biologis. Maksudnya apa ini ayah biologis? Kalau orang tes DNA dari forensik itu kemiripan darah, rambut, serta ini kepada ya kedua orang tua. Nggak ada ditulis di situ ayah biologis. Ketikan siapa kira-kira ayah biologis itu ya? Ya. Ayah biologis gitu. Kira-kira ketikan siapa ya? Nama Elisna Mei 1960. Ayah biologis. Cecep. Permisi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Deddy Mulyadi, maaf banget. Kali ini saya sedikit agak berbeda dengan statement dan Pak Deddy Mulyadi ya. Khusus buat tes DNA aja. Kalau untuk yang lain, saya akuin Pak Deddy itu the best banget, asli the best. Pokoknya menurut saya pokoknya luar biasa, tiada yang lain. Tapi kalau untuk tes DNA, maaf banget Pak Deddy, saya kurang percaya dengan adanya tes DNA yang telah dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi gitu. Kenapa alasan saya tidak percaya? Yang pertama, Bapak mungkin tidak mengadakan pengawalan waktu tes DNA dan pengambilan tes DNA. Yang pertama dari pihak kepolisian itu tersendiri, polisi dari luar Pak, maksud saya bukan daerah Jawa Barat gitu ya kan, maksudnya dari luar gitu, dari dari Pulau Jawa kayak, terus dari mana kayak gitu, yang jelas bukan dari Jawa Barat kayak gitu. Kenapa? Karena yang saya lihat di sini, kasus sebesar ini aja dari tahun 2016 ke 2024 aja bisa ditipulasi semuanya gitu, bisa direkayasa semuanya gitu dari awal sampai sekarang. Nah jangankan cuma tes DNA gitu Pak Deddy ya kan, jadi semuanya bisa diolah-alih gambreng gitu. Maksud saya cuma seperti itu aja Pak Deddy. Kalau untuk khusus tes DNA saja untuk kali ini saya kurang percaya banget dengan Pak Deddy Mulyadi, maaf banget. Khusus tes DNA aja, tapi kalau untuk yang lainnya itu pokoknya Pak Deddy the best banget, pokoknya tiada duanya, luar biasa menurut saya. Guys, ini hanya opini saya saja ya. Kita berbicara tentang Kang Deddy. Kang Deddy masih belum berhenti, masih tetap menyuarakan, dan bahkan kita melihat memperjuangkan bagaimana supaya ketujuh orang yang sudah ditahan selama 8 tahun terakhir ini itu harus bebas. Kang Deddy sedang berjuang, dan saya sangat mengapresiasi itu. Saya masih sangat mendukung Kang Deddy untuk masalah yang satu ini. Walaupun sebetulnya ada sebuah kekecewaan saya bicara tentang tes DNA, bicara tentang Peggy Setiawannya Pak Cecep. Ini masih merupakan sebuah pertanyaan besar buat saya, dan mungkin juga buat sebagian netizen gitu. Pertanyaan ini mungkin buat saya kita bungkus dulu. Peggy akan ada jalannya sendiri, akan ada cara sendiri, Tuhan akan berikan untuk menuntaskan itu. Walaupun sebetulnya kita menyayangkan karena tes DNA itu Kang Deddy lakukan pada saat masalah ini belum tuntas teratasi gitu. Jadi apapun yang Kang Deddy sudah lakukan, saya tetap apresiasi, saya tetap mendukung. Hanya saja kita kesampingkan dulu bicara tentang Peggy Setiawan Kang Cecep, karena itu akan ada waktunya. Yang kita harus perjuangkan sekarang, membantu Kang Deddy bagaimana caranya untuk mengatasi atau mencari solusi tentang ketujuh
orang yang sudah dihukum. Oh ya, silakan Anda danai sendiri ya tes DNA di luar negerinya ya. PG Cianjur nggak bakalan nolak kok ya. Silakan Anda biayain sendiri ya. Atau jika Anda nggak sanggup membiayai sendiri, silakan ajak teman-teman yang kemarin nggak percaya dengan hasil tes DNA ya, yang masih ngeyel, ajak untuk patungan gitu, bikin tes DNA lagi ya, nah, gitu kan. Patungan Dan guys, sekalian apa, tungguin guys? ya, Apa katanya yang kemarin yang kontra, banyak yang guys? komentar itu Patungan. tungguin nggak katanya tesnya, ya udah sekarang kalian tungguin ya giliran Kalau gitu ya. kurang percaya sama hasil tes DNA Allahu Akbar, la ilaha illallah. Cianjur. Gue sampai ngelus dada ya, ini orang banyak banget gitu loh yang berpikiran seperti ini gitu. Kalian itu aneh gitu kan, kalian sendiri yang menyarankan agar si PG Cianjur ini tes DNA ya, dan akhirnya dikabulkan sama Kang Deddy Mulyadi. Dan setelah hasilnya keluar gitu, kalian menganggap itu rekayasa, nggak percaya. Astagfirullahaladzim. Jadi kalian itu sama aja dengan tidak menghargai hasil jerih payah usaha Kang Deddy ya. Ya udah, kalian bikin aja sendiri tes DNA-nya ya. Andai kata Anda bisa menunjukkan bahwa ini adalah anak Ibu Ayu, anak Bupati Cirebon, ya kan? Anak Bupati Cirebon, kemudian Anda bisa membawa Ibu Ayunya ke saya, dipertemukan dengan ini, dan dites bareng DNA secara bersama, dan terbukti anak ini adalah anak Bupati Cirebon, berasal dari istri Ibu Ayu orang Cianjur, saya kasih Anda 300 juta. Bener tuh Pak? Kudu gitu. Saya kasih 300 Ayo guys, juta. siapa yang berani buktikan? Lumayan, karena jual sawah. Nah, itu dia guys, pro dan kontra mengenai hasil tes DNA PG Cianjur ini ya guys ya. Kang Deddy Mulyadi pun mengadakan sembara jika ada orang-orang yang tidak percaya dengan hasil tes DNA-nya PG Cianjur ini, jika ada orang-orang yang bisa membuktikannya, itu akan dihadiahkan 300 juta ya guys ya. Wow. Siapa tahu di antara kalian-kalian ada yang berminat dengan sembara yang diadakan Kang Deddy Mulyadi itu, ya silakan guys. Oke lah guys, terima kasih banyak yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.